Hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud yang secara eksplisit membahas pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ini dia info terkini Widya. Baru saya yang ngerjakan, termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini. Pasangan calon lainnya tidak ada yang membahasnya. Terlebih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Persoalan pelanggaran HAM berat. Prabowo yang seakan-akan yang kena tampar, kena mental dia, tak bisa menjawab dia. Mau pura-pura lupa atau tidak, yang jelas Capres Prabowo memiliki catatan hitam yang harus ia pertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Kita harus ingat, nama Prabowo selalu dikaitkan dengan keterlibatannya untuk penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 97-98. Ganjar Mahfud jelas-jelas menyebutkan penyelesaian agenda pelanggaran HAM berat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dalam visi misinya, paslon Ganjar Mahfud akan melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara eksplisit, baik secara yudisial maupun non-yudisial. Bahkan pelanggaran HAM lainnya yang tidak masuk pelanggaran HAM berat juga masuk dalam agendanya. Wow, keren kan? Saat debat Capres pertama, secara lugas dan berani, Pak Ganjar berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yakni dengan mengembalikan Undang-Undang atau UU, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, untuk membereskan persoalan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kenapa UU KKR perlu dikembalikan? Karena UU UKR telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ganjar ingin persoalan pelanggaran HAM harus dituntaskan agar bangsa Indonesia ini maju dan tidak berpikir mundur terus. Ini kan benar-benar langkah konkret paslon nomor urut 3. Karena selama puluhan tahun, kasus-kasus pelanggaran berat untuk HAM belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan sudah ada kesekian presiden yang tidak juga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa pemerintah sampai sesulit itu? Ada banyak kasus pelanggaran HAM berat. Paling tidak ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diingatkan Pak Ganjar tentang peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Bertahun-tahun lalu, tepatnya tahun 2009, sebenarnya DPR sudah memutuskan dan mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1. Membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, merekomendasikan Presiden Republik Indonesia serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa. Ketiga, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Ganjar Mahfud memberikan prioritas penting pada pelanggaran HAM berat ini. Saya rasa hal itu dilakukan pasangan nomor urut 3 dengan berbagai alasan. Pertama, karena peristiwa itu sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun terjadi, sehingga harus secepatnya dituntaskan. Kedua, memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Ketiga, memulihkan nama korban pelanggaran HAM karena seperti aktivis 97 dan 98, pada saat itu dicap pemerintah sebagai pengganggu stabilitas keamanan negara. Keempat, harus segera dituntaskan ganti rugi hak-hak korban. Kelima, pemerintah harus segera memikirkan persoalan bangsa lainnya tidak terus tersandera dengan kasus pelanggaran HAM yang terus-menerus. Keenam,
Nah, ini yang saya rasa harus disadari Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harusnya berterima kasih pada Pak Ganjar. Keenam, karena ingin membantu Pak Prabowo agar tidak terus-menerus tersandera dengan kasus di masa lalu itu. Nah, ini elok tenan, wes jan elok tenan. Kalau ini sudah selesai, tentu Pak Prabowo lebih tenang. Tak takut lagi kalau mau nyapres 5 tahun ke depan. Karena persoalan pelanggaran HAM-nya sudah tuntas, tas bersih. Tetapi kan Pak Prabowo masih mau ikutan nyapres mah enggak ya? 70 tahun lagi loh, berarti 75 tahun loh. Mungkin ya sudah lelah, ingin pensiun, dan merealisasikan keinginan pensiunnya dan naik gunung. Nah, itu keinginannya. Wong 75 tahun. Perlu persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ditudingkan ada keterlibatan Prabowo, rasanya tidak disangsikan lagi. Melihat dari respon dan jawaban Prabowo saat debat, kita semua bisa menilai. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak terlibat dan ingin menuntaskan kasus tersebut, sebenarnya jawabannya simpel saja kok, gampang, mudah. Pertanyaan Pak Ganjar itu bisa dijawab dengan mudah. Tak perlu bulet, tak perlu ribet, ra usah ngalor ngidul. Tinggal dijawab, ya Mas Ganjar, saya berkomitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat tersebut. Sama dijawab, saya nanti akan bantu ibu-ibu menemukan kuburan aktivis yang hilang. Tenang, gitu aja, sudah simpel, gampangan. Kalau jawabannya bulet gitu, ya jangan salahkan. Kalau kita jadi bertanya-tanya dan mengharapkan kelak punya presiden yang tidak terlibat dengan pelanggaran HAM, baik ringan maupun berat. Pak Ganjar Mahfud kan memang tidak setengah-setengah dalam bekerja. Saat mendapatkan mandat dari rakyat, terpilih sebagai presiden, pasti langsung satset dasdes seperti slogannya kan, menyingsingkan lengan baju dan langsung bekerja. Pada dasarnya sama dengan Pak Jokowi, piyaine tinggi, ramping, sehat, energik, semangat, loyal kepada rakyat, dan bijaksana pastinya. Tidak gampang lelah dan masih bugar begitu. Nah, kita itu butuh presiden yang visioner, yang punya gagasan untuk maju. Juga tentu saja yang dari segi fisik juga masih bugar dan semangat. Karena kan mengurus bangsa yang gedenya seperti ini, dengan ribuan pulau, ratusan rakyat jelata, tidak hanya bisa dijogetin dan dibawa santai saja. Ini negara. Saya haul yakin deh, agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat akan selesai di tangan Pak Ganjar dan pendekar hukum Pak Mahfud. Tas, tuntas wis tau, tanpa nanti-nanti, sikat semuanya. Dan keluarga korban akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Tentunya keluarga korban nantinya tidak perlu lagi masih menuntut pemerintah, karena semua persoalan sudah dituntaskan oleh pemerintahan Ganjar Mahfud yang bekerja diperintahkan oleh rakyatnya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya